saya kuliah S1 pun kita sudah mendengar banyak tentang Pak Wonogiri di bidang telekomunikasi utamanya ya. Kemudian elektro secara umum, dan sampai sekarang pun masih aktif, dan mendapatkan Pak ini mendapatkan dari Waterloo dan IC untuk langsung saja saya serahkan kepada Dr. Mono. Terima kasih. Selamat pagi Pak Fajar, teman-teman semua, para pimpinan, para dosen. Mas Dwi Arsana ketemu lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, ini boleh di enable nggak screen sharingnya? Biar bisa presentasi. Masih belum? Ya, udah. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Sorry, maaf. Mana dia? Nih dia. Ini kontak saya kalau ada apa-apa. Kalau ada diskusi bisa pakai Twitter, koordinasi biasanya pakai email. Nanti semua ilmunya ada di e-learning LMS Ono Center /Moodle. Kalau mau ambil beberapa materi IoT juga ada di sini sih. LMS Ono Center /pustaka. Nanti silahkan diobok-obok, di situ ada tentang IoT, ada digital ekonomi, segala macam. Video-video tentang IoT juga ada di YouTube saya. Tapi yang keren banget itu yang Mas Dwi Arsana, keren, asli keren. Channelnya Mas Dwi itu. Oke. Jadi saran saya nonton channelnya Mas Dwi. Terus kalau pengen ngopi perpustakaan saya, silahkan kirim harddisk. Totalnya sekarang mungkin sekitar 7,5 terabyte. Tapi kalau dunia IT, teknologi, mungkin sekitar 2-3 tera udah cukup. Ini saya copy paste ke chatting biar Anda bisa gampang hidupnya. Saya kopas ke chatting. Mana chattingnya nggak kelihatan. Oke, sorry, saya ambil chatting dulu. Saya paste. Oke, saya sharing lagi. Soalnya buat chatting saya keluar dari sharing kepaksa. Oke, mudah-mudahan tadi udah kebaca di chattingan. Jadi ntar tinggal taruh di notepad aja. Nah, sekarang saya akan masuk ke. Saya tidak akan masuk terlalu dalam ke elektroniknya. Nanti Mas Dwi akan rangin yang lebih bagus banget tentang elektroniknya. Saya akan lebih ke arah artificial intelligence-nya barangkali. Oke, secara umum dulu ya, kalau kita kenal, ini ada server, di sini ada internet. Ini internet, di sini ada servernya. Kalau internet yang normal, di sini ada manusia komunikasi ke manusia komunikasi ke server. Itu internet yang normal. Di sininya manusia. Oke. Kalau IoT di sini bukan manusia. Jadi yang di sini ini IoT ya. Kalau Internet of Things itu di sininya mesin, gadget, dan lain-lain. Pokoknya barang yang tidak bernyawa lah harusnya. Itu yang komunikasi. Cuman kalau ngomong jujur terus terang, jadi ini wilayahnya orang-orang teknik elektro sih sebenarnya. Elektro adanya di IoT ini sebetulnya. Kalau ngomong terus terang, kalau Anda pernah ngobrol sama teman-teman di operator, di Telkom dan lain-lain, nanti mereka akan ngomong terus terang bahwa uang yang berputar di Telkom dan teman-temannya yang paling besar dari IoT. Jadi di operator segala macam, duit yang berputar gedenya di sini. Cuma nanti kalau kita ngomong level dalam bahasa, jadi nanti kata kuncinya ada beberapa ya. Ada digital ekonomi, ada Internet of Things, ada lagi nanti artificial intelligence, machine learning, dan lain-lain. Oke. Nah, tapi kalau kita udah mulai ngomong digital ekonomi, prinsipnya sama semua nanti. Server akan melakukan ada sensor. Sensornya sumbernya bisa dari manusia, bisa dari mesin. Semua data dikumpulkan di server, kemudian di belakang sini dilakukan analisa. Jadi di sini ada data analisis. Ini yang ada AI,
machine learning dan sebagainya. Susah. Ngerti ya, machine learning, saya kasih L aja lah. Terus ada deep learning dan lain-lain. Jadi ini data analisis. Jadi ini yang jarang dibahas. Orang kebanyakan mikirnya IoT hanya yang ini. IoT adalah sensor, memang elektronik banget. Kalau udah sensor elektronik. Tapi kalau udah dikumpulkan di server melakukan data analisis, nah di sini duit kenceng yang bener-bener kencengnya ada di sini sebetulnya. Dan ini mainnya adalah artificial intelligence, machine learning, deep learning dan sebagainya. Ada TensorFlow, ada Keras, segala macam, ada R dan sebagainya. Saya akan nanti banyak masuk ke sininya. Tapi saya perlu ngasih lihat secara umum dulu. Ini beres ya. Jadi prinsipnya kayak gitu. Ini terjadi di digital economy juga, terjadi di IoT juga, sama aja. Semuanya akan melakukan data analisis. Tujuannya ada dua. Ada dua tujuan dari analisa data tadi. Secara umum ada dua. Yang pertama adalah buat klasifikasi atau profiling sih sebenarnya. Profiling tergantung cara ngelihat kita seperti apa. Kalau manusia biasanya disebutnya profiling. Bisa juga untuk jadi dukun atau prediksi. Nah, makhluk perdukunan ini yang dicari oleh semua orang sih sebenarnya. Jadi orang-orang banyaknya ke dukun, tidak sholat 5 harusnya kan sholat 5 waktu, mintanya ke yang bikin manusia. Cuman banyak orang pergi ke dukun nanya, nanti apa yang terjadi ke depan? Nanti kalau saya pasang togel ini untung apa kagak? Nah, ini dua makhluk ini disuplai oleh ini sih sebenarnya. Jadi tujuan machine learning dan sebagainya untuk melakukan atau klasifikasi atau prediksi atau forecasting. Dan ini dipakai untuk ujung-ujungnya adalah untuk decision support system, untuk sistem untuk mendukung keputusan. Dan itu dipakai sama Pak Jokowi, sama menteri segala macam. Ini bukan berarti Pak Jokowi ke dukun ya, enggak. Maksudnya orang-orang AI ini yang jadi dukun sih. Tapi dukunnya cukup intelek, dukunnya cukup pinter, dia pakai data, gitu ya. Jadi ini ada makhluk satu lagi yang nggak gitu kelihatan dari IoT adalah data analisisnya. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat dulu makhluknya seperti apa biar kebayang. Oke, karena waktunya sempit cuma 1 jam. Paling gampang dulu ya. Ini IoT yang paling kelihatan banget. Flight radar24.com. Ini IoT banget. Oke. Black Friday, Cyber Week Sale. Kok ada iklan kayak gini sih? Flight radar tutup. Oke. Kita ke Solo. Ini kelihatan ada pesawatnya siapa ini, nggak tahu nih. Oh, lagi latihan terbang nih. Pesawat Cessna lagi latihan terbang di Solo. Tapi Jogja kok nggak ada pesawat terbang ya, aneh banget. Ini cuma ada pesawat ini aja, Citylink di atas di utara. Ini pesawat tadi. Di Jogja nggak ada pesawat. Ini mengagumkan banget. Ini ada pesawat di sebelah sini, Garuda. Tujuannya Jogja. Kok jauh banget dari Jogja ya? Ada apa dengan Jogja? Itu aneh, di Jogja nggak ada pesawat, aneh asli. Aneh, saya agak aneh juga nih, nggak banyak yang terbang. Oke, silakan tulis di chatting. Silakan siap-siap tulis di chatting. Pertanyaannya sederhana banget. Dari mana flight radar tahu bahwa pesawatnya sedang terbang di situ? Dan ini real time, pesawatnya benar-benar terbang. Bisa tulis di chatting nggak? Coba saya sambil lihat di chatting. Halo Pak Ono, halo juga dari Mas Wahyu. Oke, silakan tulis di chatting. Kok tahu pesawatnya terbang? Dari mana? Pakai satelit. Dari Mas Livio satelit, salah. Pak Mas Suhardian, GPS. Ya, apa hubungannya GPS-nya ke flight radar? Bagaimana GPS, informasi GPS dalam pesawat bisa ke flight radar? Lewat mana ngasih taunya? GPS dan radar. Radar salah. Data radar salah. Jadi memang di airport ada radar, air traffic controller bisa ngelihat radar, tapi radar itu tidak pernah dikirimkan ke flight radar. Prediksi salah. Tapi nama device-nya juga. Oh, kayaknya banyak yang salah juga. Aduh, ampun. Radio komunikasi, iya, oke. Jadi tidak pakai, pilot tidak pernah ngasih laporan masuk ke flight radar ya, asal tahu aja. Oke, sekarang barangkali saya akan share screen lagi. Oke, jadi jawaban-jawaban Anda salah.
Seru tapi kalau udah lihat kayak gini ya. Jadi air traffic controller di airport tidak pernah lapor ke flight radar, pesawat terbang tidak pernah lapor ke flight radar. Yang seru dari teknologi navigasi pesawat terbang, ada yang namanya, kita bisa masuk ke wiki saya, dan ini adalah standar dunia yang mulai tanggal 1 Januari 2020 harus dipakai, namanya ADS-B. Oke. ADS-B adalah, ini saya geser, saya kecilin aja dah. Oke. ADS-B adalah Automatic Dependent Surveillance Broadcast, adalah teknologi surveillance, teknologi mata-mata untuk melacak pesawat terbang dan menjadi bagian dari Next Generation Air Transportation System. Dan ini diwajibkan semua pesawat harus pakai ADS-B sejak tanggal 1 Januari 2020. Jadi semua pesawat ada kayak ginian. Sorry, pesawat sipil ya. Kalau militer nggak. Militer nggak dipasang gini. Gila, kalau pesawat militer ketahuan ada di mana kan kacau. Wah, ada F-16 lagi terbang sini. Rudalnya tinggal tembakin, beres urusannya. Jadi nggak pernah dipasang di militer. Yang seru dari makhluk ini dia bekerja pada frekuensi 1090 MHz. Kalau di Amerika juga bekerja pada frekuensi 978 MHz. Tapi yang menarik adalah 1090 ini frekuensi ini jadi menarik. Kenapa menarik? Karena alat buat monitoring ini adanya di Bukalapak. Jadi saya kasih lihat dulu Bukalapak. Toko online lah, nggak enak ntar. Jadi ono iklan banget padahal ono nggak dibayar. Oke, jadi saya masuk ke Shopee gara-gara itu. Kita bisa masuk Shopee. Makhluknya namanya RTL SDR, elektronik banget ini SDR. Oke. Saya gedein lah biar Anda bisa ngelihatnya lebih enak. Jadi makhluknya nama RTL SDR, harganya 123.000. Ini harganya agak, yang ini bagus, yang ini lebih stabil. Harganya 272.000, hampir 300.000. Saya punya ini, punya ini, punya ini. Tiga-tiganya saya punya sih. Ini ada yang 350.000. Jadi ada yang harganya 300, ada yang paling murah Rp120.000. Ini bukan untuk mendengarkan flight radar. Jadi ini dirancang bukan untuk dengar flight radar, ini dirancang buat nonton televisi digital. Tapi dia bisa monitoring frekuensi dari 50 sampai 2000 MHz. Jadi kalau kita lihat lagi ke wiki ini, sini dia bisa bekerja, ADS-B bekerja pada 1090 MHz. Akibatnya kita bisa dengerin dia. Caranya adalah kita ganti software. Jadi teknologi yang sekarang, teknologi radio yang sekarang bentuknya bukan elektronik, transistor di solder, ada PLL di solder, phase lock loop di solder, ada IC di solder, enggak. Jadi teknologi radio yang sekarang adalah software, kita coding dan pakai peralatan analog digital, digital to analog converter, kita rubah supaya kita bisa dengerin sinyal radio itu. Ini kira-kira kayak sound card lah. Sound card kan bisa dengerin suara dari mikrofon, tapi yang masuk kan audio. Kita sound card juga bisa ngeluarin audio ke speaker. Teknik yang sama kita pakai untuk sinyal radio. Dari antena kita masukin ke komputer, dari komputer bisa masukin juga ke antena. Cuma nih kalau receiver dari antena ke komputer aja. Lebih murah barangnya, paling murah tadi sekitar 130.000 rupiah. Softwarenya ini catatannya ada di sini, saya kasih lihat. Ini catatan software yang bisa kita pakai untuk monitoring flight radar tadi. Cara buat lapornya, feeding ke flight radarnya juga diterangkan di sini caranya. Jadi pada zaman dulu kala, ini kalau kita lihat historinya bisa kelihatan sih. Ini saya buatnya tahun 2012. Jadi sekitar 8 tahun yang lalu. Waktu itu nggak ada orang yang monitoring flight radar di Indonesia. Jadi kalau kita lihat pesawat di Indonesia masih kosong, nggak ada apa-apanya. Kemudian saya koordinasi sama teman-teman di flight radar. Saya punya barang ini nih, bisa nggak saya fit ke tempat flight radar? Kemudian mereka bilang, kita koordinasi caranya kayak gimana segala macam. Kemudian mulai saya posting di wiki saya dan teman-teman mulai bikin receiver buat flight radar itu. Jadi flight radar dapat masukannya bukan dari radarnya air traffic controller, tapi dia dapat masukan dari kita yang monitoring transmisi pesawat dari ADS-B itu. Teknik yang sama juga dilakukan di perahu sama Ibu Susi, ship. Teknologinya namanya AIS. Oke, AIS kita bisa lihat frekuensinya beda, tapi salah pencet. Oke, namanya AIS, saya masukin sini ya. AIS. Oke. Nah, AIS adalah sistem identifikasi otomatis, biasanya ditaruh di kapal. Frekuensi yang dipakai adalah frekuensi marine,
kapal 161,975 MHz atau 162,025 MHz. Spasi antar channelnya 25 kHz, dan kita bisa ngelihat kapal-kapal posisinya ada di mana dari sini. Misalnya vessel finder ini kita bisa lihat kapal ada di mana akibatnya. Dan teknik ini yang dipakai sama Bu Susi untuk ngebom pencuri ikan di Republik Indonesia. Keren banget. Jadi ada resikonya juga kalau kita masang ais, jadi kapal pencuri-pencuri jadi ketahuan. Ini misalnya kita bisa lihat kapal bendera apa nih ya? Nggak tahu, bendera Panama. Bendera ke Panama ada di sini lokasinya. Nama kapalnya adalah Kobarit. Kecepatannya 12,2 knot. KN tuh knot rupanya. Saya kemarin dikasih tahu sama YouTube. Teman-teman yang nonton di YouTube, Pak, itu bukan kilometer, Pak, itu knot. Sekitar 1,3 km dikali 1,3 lah kira-kira. Itu kapal pembawa barang dari Panama. Ini siapa nih, nggak tahu. Oh, ini nggak ada fotonya. Namanya Winning Diligence, benderanya bendera Singapura. Oke. Di sini Bahari 12, ini Indonesia nih, pasti nggak ada fotonya. Ini bendera Indonesia. Jadi kita bisa lihat kapal-kapal dengan monitoring ice seperti ini. Beres ya. Jadi ini adalah contoh yang real yang namanya IoT. Oke. Yang paling keren dari IoT, paling gampang yang sering saya pakai buat contoh adalah Google Maps sih sebenarnya. Ini contoh IoT yang paling enak buat nerangin IoT itu di Google Maps sih sebenarnya. Oke. Ini Google Map, semua tahu lah Google Map. Nggak usah diterangin ini apa, semua tahu. Yang seru dari Google Map, kita bisa ngelihat ini sih, traffic. Ini saya tutup. Ini hari Sabtu, kita hari Sabtu kelihatan jalan semuanya hijau kecuali dari daerah Priok sini. Ini peta Jakarta ya. Di daerah Priok ini kelihatan agak macet, udah gitu di daerah Outer Ring Road Jakarta sini agak macet. Kalau saya ngelihat di Solo, Jogja segala macam, kemungkinan besar sih hijau semua sih. Jadi nggak menarik itu. Kalau yang ini kelihatan ada macet, ada yang merah, ini segala macam. Oke, sekarang silakan posting di chatting. Bagaimana caranya Google tahu bahwa jalannya macet? Saya akan stop share-nya lagi, saya akan coba lihat postingan Anda di chattingan. Bagaimana si Google tahu bahwa dari GPS? Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara GPS ke Google? Oke, dari satelit salah. Jadi Google nggak cukup kaya buat beli satelit. Oke, silakan diposting GPS penumpukan sinyal di satu titik dari HP. Nah, yang benar adalah GPS di HP dari akun Google. Oke, itu benar semua. Udah Anda bisa nebak itunya. Jadi saya akan share lagi screen. Oke. Jadi ya mudah-mudahan Anda semua ikhlas ya. Mudah-mudahan ikhlas banget nih. Soalnya jadi salah satu hal yang agak menyebalkan dari IoT adalah semua teknologi IoT, digital ekonomi, segala macam itu sebetulnya teknologinya adalah teknologi mata-mata. Dia melakukan mata-mata apa yang kita lakukan, udah gitu dia eksploitasi buat, ya kalau Google ini tadi, buat tahu bahwa jalannya macet. Jadi kejadiannya adalah handphone kita melaporkan ke Google posisinya di mana. Kalau ada banyak handphone yang jalan di sini, berarti ini jalannya macet. Kalau handphonenya yang jalan di sini dengan kecepatan tinggi, berarti jalannya lancar. Kira-kira gitu aja sih sederhananya. Oke. Dan kalau buat informasi buat Anda semua, kita semua dilacak sama Google, kita bisa lihat your timeline. Ini timeline saya. Saya dilacak Google sejak tahun. Nih, Google bisa melacak. Google melakukan pelacakan terhadap Ono pergi kemana aja kelihatan. Ono muter Indonesia kemana-mana nggak tahu, ke Thailand, ke Sri Lanka, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jeddah, Mekah, Madinah, Oman, Australia segala macam, dan termasuk Ono berenang sama ikan hiu. Kalau ini Ono nipu. Kalau kita tahu cara teknik ngirim datanya ke Google, ya kita bisa nipu sih sebenarnya. Nggak susah buat nipu kayak gituan. Tapi yang menyebalkan, mudah-mudahan Anda ikhlas semua ya. Google melakukan pelacakan kita dari tahun 2009 sampai 2020. Oke, saya akan pindahin ke hari misalnya minggu lalu. Bisa kelihatan nggak ya? Masih nggak bisa lihat. Saya pindah ke bulan September aja lah, yang gampang. Bisa kelihatan banget. Saya kemana aja kelihatan. Ini bulan September. Saya coba klik sembarangan ya. Ini saya klik hari tanggal berapa, tanggal 3 September. Saya jalan kemana kelihatan. Nih yang ini saya jalan kemana lagi kelihatan.
Jadi Google melacak kita pergi kemana aja sih sebenarnya, jangan khawatir. Mudah-mudahan Anda ikhlas semua ya. Dan ini dilakukan selama 11 tahun udah, gitu ya. Dan yang dilacak bukan Ono doang, yang dilacak adalah mungkin ratusan juta handphone Android dilacak, dan dari situ dia bisa melakukan prediksi. Oke, kalau ingat lagi, ini slide saya yang ini, tujuannya adalah melakukan klasifikasi atau prediksi. Klasifikasi udah kelihatan banget di Google Map, kita bisa klasifikasi, oh ini jalan macet, oh ini jalan lancar, oh ini macet banget, terus dikasih warna. Itu klasifikasi yang dilakukan Google. Kalau prediksi, sekarang kita lihat proses prediksi yang dilakukan Google. Oke, misalnya saya pengen jalan dari Jakarta ke Tangerang, soalnya bakal macet sih Jakarta-Tangerang. Direction, dibalik, bener, dari Tangerang ke Jakarta. Tangerang, saya jalan dari Tangerang ke Jakarta. Kalau hari ini kelihatan lancar, butuh waktu jam ini, leave now, butuh waktu 52 menit. Jaraknya kelihatan 35,4 km. Kalau saya pilih jalur yang ini, agak macet sedikit di sini, 1 jam juga sama, ini 52, ini 1 jam, jaraknya lebih pendek 31 km. Beres ya. Sekarang kita lihat bagaimana si Google bisa melakukan prediksi. Ini kan live now, sekarang. Ya oke lah, dia bisa prediksi dia bisa lihat dari sensornya dia, kondisi jalan segala macam. Sekarang kita melakukan depart at. Ini hari Sabtu, hari ini. Kalau hari Minggu gimana? Lancar banget Minggu, soalnya orang di Jakarta tidur semua, jadi jalan lancar banget ya. Tuh, lancar ya, nggak bohong kan? Tapi jamnya kita mundurin ke jam 7.30 lah, supaya orang benar-benar belum bangun. Jam 7 lah, lebih parah lagi. Jam 7, oke? Lancar, hari Minggu. Sekarang kita bikin ini belum kejadian ya. Hari ini masih tanggal 28, ini hari Minggu tanggal 29 doh. Ini udah dukun. Yang bekerja bukan manusia, ini dukun yang bekerja. Dukun menebak bahwa kemungkinan besar besok lancar. Semua dukun juga bisa nebak bahwa jalan di Jakarta besok lancar. Ono bisa jadi dukun juga kalau gitu. Coba kalau kita lihat hari Senin, ini masih 2 hari lagi Senin. Ini Senin tanggal 30. Macet, Mas. Dan dia bisa prediksi. Macet yang parahnya di mana, bisa prediksi dia. Ini perhatiin jalan macetnya. Oke, sekarang kita lihat hari Selasa. Tolong perhatiin yang warna merahnya, berubah apa tidak? Ini hari Selasa ya, merahnya berubah ya. Hari Rabu ya, merahnya berubah lagi. Hari Kamis ya, merahnya berubah lagi. Jangan khawatir, merahnya berubah-ubah dan dia bisa nebak macetnya di mana. Ini next step dari IoT. Jadi IoT yang kita kenal kebanyakan hanya sensor. Padahal IoT yang benar bukan sekedar sensor. IoT yang benar adalah kita dukun sih. Dukun sebetulnya. Oke, jadi dan ini juga dilakukan di IoT yang lain ya, misalnya di peralatan-peralatan kebetulan saya banyak ngobrol sama teman-teman di Mabes TNI segala macam, mereka juga masang IoT di peralatan-peralatan tempurnya, di pesawat terbang apa segala macam. Kita bisa prediksi sih sebenarnya. Oke, kira-kira kapan harus dilakukan turun mesin apa segala macam. Itu semuanya IoT semua mainannya, gitu ya. Jadi IoT ada di segala bidang sih sebenarnya. Beres ya? Sip. Oke. Sekarang udah ngerti bahwa ini penting banget, makhluk ini penting banget. Cuman saya kasih lihat sedikit aja urusan IoT-nya. Ini waktu udah jam segini, pusing saya. Programmingnya, saya kasih lihat programmingnya. Programming yang ingin saya kenalkan adalah pakai ini, object block. Sebenarnya kalau Anda programming IoT normal pakai bahasa C yang sebelah kanan, tapi ini ada yang namanya object block. Kita bisa programming pakai kayak gini-ginian gitu. Ini bisa saya geret-geret nih. Tuh, bisa dimasukin, klik, bisa ditambahin. Ini saya keluarin, bisa, gitu ya. Ini lucu banget programmingnya. Jadi ini adalah bikin stasiun cuaca. Bikin stasiun cuaca, kita akan lihat stasiun cuacanya ada di sebelah saya. Saya akan lihat pakai handphone saya, makhluknya. Bentar, 192.168.0.154.8080. Ini handphone saya. Layar handphone saya akan masuk ke kamera. Ini stasiun cuacanya ada di, nah ini stasiun cuacanya. Ini adalah Android di bawahnya. Terus saya pakai object block, udah gitu ada, nah ini kelihatan, ini dia display suhu sama apa sih namanya? Suhu sama humidity.
Ini ngalang-ngalang ini makhluk ini. Oke, suhunya 31 derajat, humidity-nya 70%. Oke, saya juga bisa nyalahin segala macam, cuman karena waktu sempit saya nggak akan terlalu banyak programming di sini, cuma ngasih lihat aja bahwa kita bisa melakukan programming seperti ini, dan programmingnya gombal banget nih caranya. Tadi ada yang namanya object block, makhluknya seperti ini minta maaf, nggak murah yang ininya object blocknya. Arduino murah sih, cuman object blocknya rada gombal. Object blocks-nya nih image. Nih dia makhluknya yang warna merah ini, diselipin antara ini Arduino ada di bawah object block sama ini buat nyolok-nyolok eksperimen segala macam. Terus kita programmingnya seperti ini. Nah, bagaimana cara ngirim program ke Arduino-nya? Cuman gini aja. Terus kita lihat dulu object load saya kondisinya on nggak. Ini shield prime-nya, ini object load saya. Kondisi online, dan saya bisa kirim program dari internet ya. Dari internet saya bisa kirim langsung. Caranya cuma gini aja, download. Dia kirim sekarang programnya. Nah, ini udah dikirim. Cuma gitu aja programmingnya, gitu ya. Jadi cara programming Arduino yang gilanya seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa aslinya seperti ini. Cuman ini dipakai buat mengenalkan IoT buat anak-anak SMP sih. SMP, SMA, SMK kalau mau juga bisa. Jadi cara ngenalinnya pakai seperti ini. Oke, di sini juga ada program yang lain, mungkin bisa saya kasih lihat sedikit. Ini cara nyala matiin lampu. Set LED di pin 13 on, delay 1 detik, LED 13 off, lampunya nyala mati aja. Atau ini yang bisa buat ngelihat nilai yang ada di potensio A0, saya kasih potensio. Tadi kalau lihat ada potensio nih. Dan kita bisa display nilainya ke 7 segment. Ini programnya cuma kayak gini doang. Jadi programnya udah gombal-gombal banget. Nah, yang urusan weather station yang seru adalah di programnya saya kirim send number ke channel temp value. Dia ngelihat temperatur di pin 2, dia kirim. Terus humidity dimasukin ke 7 segment. Makanya tadi ada 7 segment bisa ngelihat humidity sama temperatur sekaligus. Sebetulnya selain dia ngelihat di 7 segment, dia kirim juga ke channel temp yang ada di object block ini. Channelnya ada di mana makhluk itu? Channelnya ada di sini sih sebenarnya. Jadi ini ada channel temperatur sama humidity. Akibatnya dari channel yang saya buat ini, channelnya disuplai data dari si object block. Jadi temperatur sama humidity dapat suplai data dari object block pakai Arduino sensornya. Kemudian kita bisa lihat di dashboard weather Jakarta. Oh, keren dia ngomongnya weather Jakarta, padahal sih bukan ini. Ini mah kondisi humidity yang ada di ruang saya. Jadi sekarang kondisinya, oh ini salah. Kok weather Jakarta keluarnya gini, coba lihat. Ini nih potensio ini, ngaco. Saya programming ulang ya, delete. Saya bikinnya cuma gini doang sih sebenarnya. Line chart versus time. Saya temperatur and humidity, temperatur aja lah. Sekarang saya akan kasih lihat temperatur aja. Oke. Unitnya nggak, kalau pakai unit bisa kita pakai temperatur in Celsius. Oke. Ini tambahnya temperatur, kasih warnanya merah aja. Terus data source-nya channelnya channel temperatur. Kira-kira kayak gitu. Sekarang saya submit. Ini temperatur yang saya monitor pakai sensor yang saya pasang tadi di sebelah saya. Oke. Sensornya harganya murah, sekitar Rp15.000. Arduino juga murah buat ngoprek. Harganya cuma sekitar berapa? 70.000 apa-apa. Tapi nanti Mas Dwi Arsana akan ngomong lebih banyak nih soal kayak gituan. Jadi kita bisa lihat suhunya seperti apa. Kita juga bisa ngelihat humidity-nya, line chart, title humidity, name humidity, select source-nya channel, select ininya humidity. Saya akan submit. Nih saya geser ke sini biar gede dua-duanya. Oh, ini warnanya jangan ini, warnanya saya ganti ya. Edit, warnanya saya ganti, jangan hitam, warnanya saya kasih biru lah. Lebih bagus soalnya. Oke. Nah, ini humidity-nya bisa kelihatan bahwa humidity saya sekitar 69 sama 70%. Temperaturnya sekitar 30-31 derajat. Sensornya nggak bagus.
Jadi dia nggak bisa 30,1, 30,2 nggak bisa, dia langsung loncat 30 ke 1 derajat. Karena sensornya harganya cuma Rp15.000. Beres ya? Jadi ini makhluknya yang ingin saya kenalkan, cuman ini aja, nanti Mas Dwi akan ngomong lebih banyak yang dari sisi elektroniknya. Saya akan coba, saya masih punya waktu sekitar 20 menitan lagi, saya akan coba ngasih lihat yang namanya Artificial Intelligence. Oke. Saya akan pakai makhluk ini. Saya pakai Orange untuk Artificial Intelligence. Ini Orange. Sorry. Bukan Orange yang ini ya, ini buat makan. Jadi data mining. Jadi silakan masuk kata kuncinya Orange Data Mining di internet, silakan klik download. Oke. Anda bisa download Orange ini buat Windows, Mac OS, Linux. Jadi semuanya bisa pakai. Programmingnya sangat gampang banget. Programmingnya seperti ini ntar. Image. Nah ini programmingnya kayak gini sih. Ntar nih. Programmingnya kayak gini. Oke. Kita akan jalankan Orange-nya ini. Saya waktunya sempit. Stres. Cuman ini ya ntar aja dah. Saya ngeri waktu. Saya kasih lihat. Tapi kalau Anda nanti masuk ke dunia artificial intelligence, sebetulnya yang Anda lihat adalah kita memecahkan persamaan linear aja sih. AX plus B sama dengan Y, kira-kira kayak gitu sih. Walaupun dalamnya ada neural network segala macam, tapi sebetulnya yang dipecahkan persamaan linear sih. Jadi, nah kalau masuk Orange bentuknya kayak gini tampilannya. Kalau mau belajar pertama kali silahkan lihat di example ini. Ini bukan monopoli orang informatika, bukan. Orange ini yang bikin adalah orang kedokteran, biologi, bioinformatics. Pak Ono, yes. Mohon maaf, ini screen-nya nggak kelihatan. Walah, dari tadi atau? Memberi informasi, Pak Ono masih punya banyak waktu sampai jam 10. Oh ini dari tadi nggak kelihatannya atau baru aja? Baru saja. Oh walah, oke. Terima kasih. Untung dikasih tahu, kalau nggak stres saya. Kacau. Sama Pak, waktunya masih banyak Pak sampai jam 10 ini. Hah? Sampai jam 10? Ya, oh. Sampai jam 9.57 ini, tapi ya sampai jam 10 dari panitia memberitahu. Oh, soalnya tadi bilangnya 1 jam, jadi saya mikirnya tadi mulainya jam 8.30. Ya udah kalau gitu saya bisa rada lega dikit. Oke, sekarang Orange-nya saya pending dulu. Saya masuk ke konsepnya dulu. Kalau gitu masuk ke konsep ya. Konsepnya gini, biar Anda semua ngerti yang namanya artificial intelligence. Oke. Pada dasarnya artificial intelligence akan memecahkan persamaan seperti ini. X plus B sama dengan Y. Ini kalau kita tahu waktu kita sekolah di SMA, ini namanya persamaan linear. AX plus B sama dengan Y itu persamaan linear. Y sama dengan AX plus B itu persamaan linear. Oke. Dan persamaan yang seperti ini yang kita pakai buat AI, artificial intelligence, machine learning, deep learning, apapun itu pada dasarnya persamaan linear doang sih sebenarnya. Sekarang saya akan ngetes dulu pakai angka. Oke, saya pengen ngetes Anda pakai angka. Kalau saya punya X sama dengan 1, saya dapat Y-nya 7 misalnya. X sama dengan 2, Y-nya 8 misal. X sama dengan 3, Y-nya 9. Oke. Jadi, tapi kalau nanti kita mainan artificial intelligence, machine learning, deep learning dan sebagainya, X-nya tidak harus angka seperti ini. X-nya bisa angka, bisa kata-kata boleh, bisa suara boleh, bisa gambar boleh, bisa video boleh, suka-suka apa aja dimasukin di X. Jadi bisa angka, bisa file Excel, bisa apa, masukin aja di X semua. Y-nya juga tidak harus angka, Y-nya bisa macam-macam, bisa kata-kata, bisa apa segala macam. Jadi boleh seperti ini, boleh angka aja. Tapi buat visualisasi paling enak saya ngasih angka dulu. Nah, pertanyaannya mohon dijawab di chatting. Dengan saya kasih training si artificial intelligence seperti ini, pertanyaannya, model A dan B-nya berapa? A dan B kita biasanya nyebutnya model di machine learning ya, deep learning. A dan B kita nyebutnya model. Pertanyaannya,
Silahkan tulis di chatting A dan B berapa untuk ngelihat chatting. Oke. Wih, Mas Taufik Ahsani, Mas Kunto, jawabannya benar semua. A-nya 1, B-nya 6. Jadi ini benar banget, A-nya 1, B-nya 6. Biasanya kalau Anda belajar, salah. Ini A-nya dapat 1, B-nya 6 ya. Oke. Ini kalau kita belajar statistik, kita bisa nyari ini pakai tekniknya regresi. Cuman kalau pakai machine learning, kita bisa nyari ini pakai neural network. Kira-kira gitu. Padahal kalau bahasa normalnya regresi linier, kayak gitu aja. Cuman biar keren dia kasih nama neural network. Waduh, parah dah orang-orang itu. Nah, sekarang jadi prosesnya adalah kita proses ini adalah yang pertama ini namanya training. Kita kasih data, kita kasih training. Konsekuensinya, semakin banyak data, kemungkinan besar dia akan semakin presisi A dan B-nya. Presisi dalam arti dia bisa buat melakukan prediksi macam-macam. Contoh prediksi, sekarang saya akan melakukan prediksi. Kalau X-nya 10, silakan ditulis Y-nya berapa. X10, Y-nya berapa, silakan tulis di chatting. X10, Y-nya 16. Iya. Wah, jago semua bagian yang itu, langsung tulisan 16. Ini adalah prediksi. Kalau 20, gampang. Berapa? Ditulis 26. Ini semua orang-orang UMS atau bukan? Kalau orang UMS berarti orang UMS jago-jago nih. Oke, ini beres ya. Jadi tolong diingat, ini namanya artificial intelligence, kayak gini doang. Ini adalah training, ini adalah model, ini adalah prediksi. Tadi prediksi itu yang ini ya, kalau masih ingat, mungkin warnanya hitam. Ini prediksi adalah yang perdukunan ini. Prediksi yang dilakukan oleh Google juga kayak gitu, sama persis. Itu adalah prediksi semua. Oke. Jadi prediksi hanya bisa dilakukan kalau kita punya data sebelumnya cukup banyak. Kalau dari data sebelumnya cukup banyak, kita bisa dapetin model. Dari model kita bisa melakukan forecasting. Jadi kira-kira gitu doang sih. Mana dia? Mana dia? Ini dia. Oke ya. Beres ya. Ini udah mulai kebayang ya. Sekarang saya akan mulai masuk yang lebih susah lagi konsepnya. Misalnya saya bukan pakai angka, saya pakai kata-kata. Misalnya UMS hebat sekali. Nanti dapat Y-nya. Ini UMS hebat sekali berbentuk kalimat, saya masukin ke X. Saya dapat Y-nya 1. Terus saya masukin lagi kalimat di sini. Raja Lela gitu ya. Dapat Y-nya 0. Terus saya masukin lagi misalnya Pak Jokowi berhasil. Saya nggak boleh jelekin soalnya ntar bisa di ini saya ditangkap. Jadi saya tulis berhasil aja dulu. Berhasil baik gitu ya. 1. Nah, jadi saya punya kasih training ke sistem ke ini ya. Gua nggak boleh jelek-jelekin, ntar gue ditangkap. Jadi kepaksa harus gue tulis bagus dulu. Jadi misalnya kita pakai AI, kalimat trainingnya seperti ini. Sekarang saya pengen kasih pertanyaan dalam bentuk kalimat. Misalnya gini, saya sakit parah. Y-nya berapa? Silakan ditulis di chatting. Y-nya berapa? Saya sakit parah 0. Walaupun Anda tidak tahu A dan B-nya berapa, Anda bisa tahu bahwa Y-nya di sini adalah 0. Keren kan? Keren kan? Misalnya kalau sini saya ganti 1 jadi positif. Jadi ini negatif. Ini positif. Kita langsung tahu bahwa ini negatif. Jadi Y tidak harus angka, Y bisa kata-kata, bisa gambar, bisa apa, suka-suka sih sebenarnya. Ini namanya machine learning. Dan machine learning lebih dahsyat daripada itu, X-nya tidak harus 1 biji ya. Misalnya saya kasih X seperti ini. Misalnya saya harus hasil mengukur suhu dan humidity. Saya dapat kalau suhunya 29 derajat Celcius, humidity-nya 50%, saya dapat cerah cuaca. Saya ukur lagi 28 derajat Celcius, humidity-nya 40%, cuacanya cerah. Oke. Saya ukur lagi suhunya 21 derajat Celcius, humidity-nya dapat sekitar 80%. Ini hujan.
Beres ya? Sekarang pertanyaannya, kalau saya hasil ngukurnya dapat 19 derajat Celcius, humidity-nya 90%, apa cuacanya? Silahkan tulis di chatting. Hujan! Cerah. Mbak Mika salah tuh, cerah. Semua tahu hujan, yang benar bukan hujan, yang benar adalah badai. Bohong. Yang benar hujan. Tapi ini yang dilakukan sama teman-teman BMKG. Jadi teman-teman BMKG juga pakai cara seperti ini, cuman sensornya bukan satu. Mereka pakai sensornya banyak, disebar di satu wilayah, sensornya dikirim pakai internet, pakai IoT, kemudian dia melakukan prediksi. Jadi yang namanya BMKG juga pakai cara kayak gini juga, sama sih sebenarnya. Jadi dia sensor, pakai IoT, dia prediksi. Jadi kita perdukunan semua sih sebenarnya. Beres ya? Udah ngerti kan urusan ini sekarang ya? Oke. Jadi udah kebayang lah makhluknya seperti apa. Nah sekarang saya akan mulai masuk ke teknik programmingnya. Ini saya harapan saya sih, jadi Orange tadi saya akan jalan lagi Orange Canvas-nya. Harapan saya Orange ini bisa diajarkan bukan ke anak teknik elektro atau anak informatika saja, karena ilmu-ilmu perdukunan ini perlu diketahui oleh semua jurusan di semua kampus di Republik Indonesia. Jadi ini bukan monopoli orang informatika, bukan monopoli orang statistik, bukan monopoli orang elektro, bukan ekonomi, semuanya butuh. Ekonomi, akuntansi, psikologi, biologi. Biologi contohnya adalah kita, atau biomedical ya. Contohnya adalah bagaimana kita mendeteksi virus COVID. Virus COVID berbentuknya dari mikroskop, bentuknya gambar, bentuknya bisa juga gejala-gejala. Nah, dari gejala dan gambar kita harus bisa prediksi. Oh, kalau gejala seperti ini COVID, gambarnya seperti COVID. Jadi itu semua harus dilakukan. Mungkin teknik yang dipakai adalah yang ini ya. Unsupervised learning, yang sebelah sini, sebelah kiri ada tulisan unsupervised learning. Jadi ini adalah ilmu-ilmu artificial intelligence yang bisa kita pakai buat IoT dan sebagainya. Oke, kalau Anda pertama kali pakai Orange, di sini ada example, di sini ada banyak sekali yang bisa kita coba. Di sini ada mainan file sama data, gimana kita bisa interaktif, visualisasi bisa dilakukan secara interaktif, kita bisa lihat subset data, kita bisa melakukan klasifikasi, kita bisa ngelihat PCA, Principal Component Analysis, kita bisa melakukan hierarchical clustering. Ini akan saya pakai nanti, hierarchical clustering akan saya demoin juga. Ini banyak macam-macam ya. Bisa melakukan text processing, jadi kalau kita dapat teks dari media sosial segala macam, kita bisa melakukan text processing, kita bisa dapetin back of words-nya, kita bisa melakukan analisa misklasifikasinya kayak gimana segala macam. Kita akan coba misklasifikasi juga sekarang. Oke. Ini saya tutup dulu. Sekarang kita akan coba kuliahnya ada di sini. Saya kasih lihat kuliahnya dulu. Silakan Anda kalau teman-teman di UMS, kampus di UMS punya e-learning pakai Moodle, silakan ini di copy, kuliah data engineering-nya silakan di copy ke Moodle di UMS buat mahasiswa belajar. Bisa, ini saya gedein dulu hurufnya. Anda bisa belajar pakai Orange, bisa pakai R, pakai Python, ScienceKit, TensorFlow, Keras dan sebagainya untuk melakukan machine learning ini. Gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan di UMS, silahkan di copy. Kalau mau nanya harganya berapa, bayar berapa, harganya gampang. Habis sholat, tolong doain. Jadi harganya dibayar dengan sholat habis doa. Sholat habis doa. Doa habis sholat kebalik. Jadi harganya doa habis sholat ya, beres ya. Nah, ini di sini sayang ini sebetulnya diterangkan semua sih. Orange, R, Python segala macam terangkan. Cuman saya akan fokus di Orange-nya, dan jujur saya ini ngajar di S2. Cuman kalau saya ngajarin anak-anak S2 ke R, Python, TensorFlow segala macam, anak S2 saya tewas juga. Jadi kepaksa saya ke Orange doang. Mungkin karena anak S2 udah tua-tua sih. Jadi mahasiswa S2 rata-rata udah tua. Jadi kalau mau belajar Python pingsan, TensorFlow pingsan, Keras pingsan. Mumpung Anda masih muda, Anda bisa belajar seperti ini. Dan ini bukan monopoli anak informatika, ini anak elektro pun bisa belajar kayak ginian, nggak susah juga sih. Python adalah bahasa pemrograman yang termasuk paling gampang. Pakai C, Java jauh lebih susah. Saya pusing kalau pakai Java. Kalau C masih agak gampang dikit lah. Cuman Java puyeng saya.
Jadi saya mendingan pakai Python, nyerah saya kalau pakai yang lain. Dan ini yang dipakai untuk mengembangkan artificial intelligence. Cuman kalau mau gampang kita pakai Orange, saya akan pakai Orange. Oke. Nah, di sini kalau mau belajar konsepnya bisa diklik konsep-konsepnya. Saya tidak akan nerangin konsepnya. Kalau mau tentang data mining, di sini tentang data mining. Nah, di sini ada banyak contoh-contohnya. Oke. Saya akan coba masuk ke masalah klasifikasi. Tadi klasifikasi contohnya adalah mengetahui ini jalan macet atau enggak, itu contoh klasifikasi. Programnya cuma kayak gini aja. Saya akan ngambil data, ini filenya saya ngambil file bunga iris nanti. Iris seperti ini. Iris flower. Ini bunganya kayak gini. Dan dia punya tiga jenis bunga, ada versicolor, sentosa, virginica. Kita mau nanti diukurnya dari sepal sama petalnya, ada width sama length-nya. Dari ukuran width length ini nanti kita tentukan ini bunga yang mana, versicolor, sentosa, virginica. Jadi tekniknya kira-kira sama-sama waktu kita analisa kemacetan di jalan. Dari ukuran-ukuran yang ada kita nanti kasih ukuran ini macet banget atau lancar, kira-kira kayak gitu ya. Tapi ini ukurannya bunga yang kita pakai, gitu ya. Nah, programmingnya kalau kita balik lagi, programmingnya ada di mana tadi? Programmingnya ada di mana sih programmingnya? Hilang. Ini ya. Oh, ini dia. Ini programmingnya. Jadi saya akan ngambil data, masukin ke test score, kemudian saya cari algoritma buat melakukan regresi. Tapi untuk klasifikasi, yang ini dipakainya bukan untuk prediksi. Contoh regresi untuk klasifikasi adalah logistic regression. Kemudian kita evaluasi mana yang benar atau salah, masukin ke confusion matrix. Kita bisa analisa berapa yang salah, berapa yang benar segala macam. Terus kita bisa lihat pakai scatter plot. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan programming. Jadi data, saya ambil datanya. Oke, ini datanya adalah salah iris tab. Saya ambil datanya dari iris table. Di sini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, sama kategori irisnya. Ini ditentukan iris sentosa, virginica, sama iris satu lagi. Ada 3 iris. Kemudian saya akan melakukan test score, evaluasi. Dia masukin test score. Jadi ini saya akan masukin test score. Caranya cuma gini doang. Klik masuk test score. Di sini akan dievaluasi pakai pemodelan algoritma yang mana. Tadi di contohnya pakai logistic regression. Kalau kita mau iseng, kita bisa masukin algoritma yang lain. Ini ada random forest, ini ada tree, mana lagi ya? Ini ada neural network juga ada. Kalau mau masukin neural network juga bisa. Ini cuma bisa kita sambungin aja, udah tinggal gini aja udah. Gila, programming kayak gini, jangan khawatir. Ini programming, saudara-saudara. Ini programming gombal banget. Terus kita evaluasi lagi berapa yang berhasil, atau ini kita akan lihat tingkat kesalahan ya. Mana yang salah, mana yang benar dari algoritma ini, mana yang berhasil, mana enggak. Masukin ke situ, dan kita pengen visualisasi nih. Visualisasinya pakai scatter plot. Dia ada 2 inputnya, saya masukin dari datanya langsung supaya bisa keluar. Ini scatter plot dari data, bisa keluar langsung. Ini yang iris sentosa, kita bisa lihat banget di sini iris sentosa bahwa gampang banget untuk klasifikasi iris sentosa. Sementara untuk versicolor sama virginica ada bagian yang saling overlap. Ini kemungkinan besar algoritmanya akan kesulitan buat membedakan mana versicolor sama virginica. Jadi nanti kita evaluasi algoritma mana yang berhasil dengan baik untuk memisahkan antara 2 makhluk ini. Gitu ya. Nah, ini saya taruh di sebelah. Nah, tapi ini saya masukin ke sini juga untuk nanti kita select datanya. Oke. Nah, dari sini kita bisa ngelihat sih di tes score ini, bisa lihat yang paling bagus siapa. Dari precisionnya kita bisa lihat, kelihatan tree 0,96, random forest 0,4, logistic regression lebih bagus daripada tree 0,962. Jadi tree lumayan bagus, tapi masih kalah sama logistic regression. Jadi kita bisa evaluasi algoritma di sini sih sebenarnya. Algoritmanya bisa kita tune sebenarnya. Ini ada fasilitas buat tuningnya. Mau kayak gimana algoritmanya, di tree-nya juga bisa kita tuning. Jadi algoritma bisa kita tuning sih sebenarnya. Beres ya. Dari sini kita bisa ngelihat kebingungan, confusion tuh kebingungan. Coba saya masukin sama ini ya, plotnya. Mana plotnya, ini dia. Oke. Jadi saya punya scatter plot, saya punya confusion matrix. Oke. Saya akan select yang correct
yang korek aja ya, dari logistic regression. Yang select yang korek harusnya keluar di susah ngelihatnya. Select korek atau select yang misclassified. Nah, kalau ini lebih gampang lihatnya. Yang misclassified yang mana? Ini yang merah-merah ini, merah sama hijau, yang ini misclassified. Ini ada 5, di sini ada 5. Ada 1 yang warna hijau, di sini salah. Oke, dia salahnya di situ. Itu logistic regression. Kalau random forest salahnya di mana? Bisa kita lihat. Ini kesalahan di random forest lebih banyak kesalahannya. Di tree gimana? Kesalahannya di sini masih lebih banyak daripada si logistic regression. Jadi kita bisa analisa banget, dan bentuk analisanya grafik banget. Teknik ini yang kita pakai buat analisa seperti tapi ini masih bukan gambar, ini datanya data numerik soalnya. Jadi kita bisa analisa, pasien COVID itu suhunya sekian derajat, terus ukurannya apa lagi sih? Kagak tahu dah. Jadi parameter-parameter dimasukin dan kita analisa bahwa yang suhunya sekian derajat, yang di bawah 35 derajat itu orang normal, yang di bawah 20 derajat orang mati, yang di atas 36 derajat 70 derajat kemungkinan kena COVID. Nah, itu analisanya kayak gini lah kira-kira. Beres ya? Jadi bisa melakukan klasifikasi dari situ. Nah, teknik klasifikasi ini bisa dikembangkan. Ini kan masih bentuknya tadi datanya masih data kayak gini banget. Datanya kita lihat data ya. Saya akan ngasih lihat data. Datanya bentuknya kesini aja. Saya sambungin. Sorry. Biar kelihatan rada bagus, saya taruh di atas lah. Ini datanya kayak gini sih. Nah, ini datanya kayak gini. Jadi ini kategori. Jadi numerik banget datanya. Sekarang saya akan masukin data yang lain. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih susah sih. IoT itu sangat time series, sequential time series banget. Jadi itu yang bikin susah dengan IoT. Kalau ini bukan time series ya, bukan data berdasarkan waktu. Jadi ini masih lebih gampang. Oke, sekarang saya akan tutup semua. Saya akan ngasih lihat bagaimana kita bisa mengklasifikasikan gambar. Oke, ini remove all. Oke, saya akan masuk ke unsupervised learning sekarang. Unsupervised learning, tapi yang kita analisa gambar. Gambarnya saya ambil dari domestic animal, binatang peliharaan. Ada 20 gambar binatang peliharaan. Saya ada di data ini. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini binatang peliharaannya. Ada ayam, ada kambing, ada sapi, segala macam. Datanya seperti apa? Datanya seperti ini sih sebenarnya. Kalau mau ngelihat data benernya. Datanya adalah seperti ini. Nama gambarnya apa? Gambarnya filenya apa PNG, besar filenya sekian kilobyte, width-nya sekian pixel, height-nya sekian pixel. Wah, ada yang ikut presentasi nih. Seru dah. Jadi gambarnya, datanya sekian pixel-pixel. Yang jadi masalah yang kita inginkan dari data ini adalah kita mau melakukan klasifikasi. Bebek keluarga sama siapa, sapi keluarga yang mana, gambar ini keluarga apa, gambarnya apakah keluarga burung-burungan, keluarga ini gambar ini apa keluarga sapi dan sebagainya. Tapi data itu nggak ada di sini keluarganya. Yang ada di gambar ini cuma gambarnya doang. Jadi kita harus bisa identifikasi sapi kakinya 4, ada buntut segala macam. Cuman ini kan mesin yang melakukan. Bagaimana caranya supaya mesin bisa melakukan seperti itu? Kita harus dapetin fitur dari gambar-gambar itu. Caranya adalah kita harus melakukan masukin ke machine learning, pakai neural network buat dapetin fitur sih sebenarnya. Jadi di sini ada namanya image embedding untuk dapetin fitur. Ini neural networknya di sini ya, neural network image embedding. Image embedding yang dipakai adalah Google Inception versi 3, model train on image-nya. Jadi kalau mau saya lihat, inilah kita bisa masuk ke Google, Google Inception V3. Oke, makhluk ini bisa dilihat, ini adanya di cloud di Google. Dia punya GPU buat melakukan processing ini semua. Arsitekturnya seperti apa? Arsitekturnya dahsyat banget nih di arsitekturnya image embeddingnya Google. Kita bisa lihat ini adalah neural network TensorFlow. Oke, di dalamnya Google. Dan ini free, kita bisa pakai buat program yang kita bikin buat analisa gambar-gambar tadi. Dari kita masukin sekian gambar, nanti dia bisa klasifikasi dalam 2000 sekian fitur, 2048 fitur kalau nggak salah. Jadi dari masukin gambar, fitur satunya sekian, fitur 2-nya sekian. Jadi dia bisa dapetin 2000 sekian fitur. Contoh fitur adalah kakinya ada berapa, matanya ada berapa, kupingnya ada berapa, tanduknya ada berapa, sayapnya ada berapa,
buntutnya ada berapa, itu namanya fitur. Cuman kalau Google bukan mata apa segala macam, dia bikin definisi sendiri dari fiturnya, hasil ekstrak dari gambar-gambar itu dia keluarin fitur. Nanti yang kita lakukan adalah untuk melakukan klasifikasi, yang kita lakukan adalah kita menghitung jarak antar fitur. Oh, ini sama-sama kaki 4, jaraknya 0 satu sama lain, berarti ini satu keluarga. Oh, ini ada sayapnya, jaraknya sama-sama punya sayap, satu keluarga. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan sambungkan ke Google Inception ya. Ini nyambung ke internet langsung, data dikirim ke internet ya. Buat nih, udah selesai, datanya udah selesai, dikirim ke internet. Sekarang kita lihat image datanya jadi seperti apa. Kalau saya ingetin dulu, datanya yang awal seperti ini. Data awal seperti ini doang. Oke. Jadi gambar, size, width, height. Oke. Nah, setelah kita masukin ke Google, datanya ditambah sama Google, datanya jadi seperti ini. Nah, yang ini adalah fiturnya ya. Dan dia punya 2000 sekian fitur sih. Ini 2047. Dia mulainya dari 0. Jadi totalnya kalau dimulai dari angka 1 sebetulnya 2048. Jadi totalnya 2047 fitur. Dari sini kita bisa mulai melakukan perhitungan unsupervised learning. Jadi ada tadi yang awal tadi sebenarnya kategorinya supervised learning, di mana kita di datanya kita ngasih tahu ini kategorinya iris virginica, ini iris apa. Itu supervised. Jadi di datanya kita kasih tahu kategori. Kalau yang ini tidak supervised, di datanya kita tidak kasih tahu kategori. Oke. Kategori tidak dikasih tahu, unsupervised learning, kita akan hitung jarak sekarang. Jarak antar fitur tadi ya. Cuman gini doang, dah hitung aja jaraknya dah. Cuman kagak tahu keluarnya gimana, angkanya kayak gimana. Sekarang kita lihat clusteringnya. Clustering itu klasifikasinya dia. Oke. Supaya enak, saya selain clustering saya keluarin juga gambar. Oke. Ini saya sambungin juga. Oke. Ini gambarnya masih kosong karena belum diselect apa-apa. Nih, sekarang saya akan masuk sini. Jadi bisa lihat gambarnya nih, lihat keluar hasil klasifikasinya dia. Coba kita lihat yang ini. Satu keluarga. Ini kelihatan ada sayapnya, ada rada buntak dikit, ada kakinya 2, ada jenggernya. Ini satu keluarga. Coba kita lihat yang ini, cow sama ox, satu keluarga. Kakinya 4, ada tanduknya, ada buntutnya, gendut. Ini satu keluarga. Oke. Coba kita lihat yang ini, satu keluarga. Kelihatan mirip kan? Walaupun kita tahu ini kelinci, ini kucing. Tapi dia dari gambar dia bilang ini satu keluarga. Walaupun ini sebenarnya nggak satu, tapi dari gambar dia bilang ini satu keluarga. Coba kita lihat yang ini, kakinya 4 kurus, satu keluarga lagi. Coba kita lihat yang ini, satu keluarga. Kita lihat yang lebih besarnya. Nah, ini satu keluarga bebek-bebekan sama ayam. Lebih karena bebek. Ini salah nih sebenarnya, anak ayam kategorinya nggak masuk sini sih sebenarnya. Cuman karena mirip ya udah dimasukin sama dia. Jadi dia nggak pinter sih sebenarnya, namanya artificial intelligence, nggak pinter-pinter amat. Seperti ini pola kerjanya. Nah, ini kita lihat yang ini coba. Nah, ini satu keluarga juga, kaki 4 semua nih. Satu keluarga semua. Oke. Jadi dengan cara itu kita bisa melakukan klasifikasi dengan teknik yang seperti ini. Tapi jangan khawatir, ini bisa salah ya. Contoh, ini Milka. Milka tuh ini. Milka tuh yang ini. Jadi satu, kalau ini udah semua jadi satu sih. Gitu ya. Dia bingung sama Milka ini, soalnya kakinya jadi tinggal 2. Dilihat dari sapi, dilihat dari depan, bingung dia. Karena yang lain sapi dilihat dari samping. Oke. Jadi kira-kira kayak gitulah teknik-tekniknya. Jadi ini adalah contoh yang real bagian ini kita melakukan clustering. Kalau kita lihat algoritmanya seperti ini, kira-kira. Jadi ambil, terus kita masuk ke neural network, kita ukur jarak antar fiturnya, terus melakukan klasifikasi, terus keluar. Jadi cuma ini doang sih algoritmanya, udah. Dan ini yang dilakukan hampir di semua proses machine learning AI kayak gini kira-kira, gitu ya. Dan jangan khawatir, ini duitnya kenceng. Ini duitnya kenceng, asli kenceng, dan mereka nyari orang-orang yang ngerti seperti ini. Startup seperti Bukalapak dan sebagainya nyari hal-hal seperti ini. Dan mereka kesulitan nyari orang-orang seperti ini di Republik Indonesia. Yang ngajarin ini kemungkinan adalah statistik sih.
statistik kayak UGM punya statistiknya ngajarin ini. Tapi harapan saya kita semua harus belajar seperti ini karena ini dipakai di semua jurusan sih, bukan hanya elektro, informatika aja, bukan ekonomi, akuntansi, semuanya belajar ini. Psikologi juga belajar seperti ini. Oke. Sisa waktu kalau ada saya pengen buat tanya jawab supaya lebih seru aja sih. Kalau enggak saya bisa nerangin yang ngaco-ngaco lagi. Ini saya cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih sekali Pak Ono, Dr. Ono. Jadi saya kira sangat impresif, dia sangat mengesankan sekali, terutama bagi adik-adik di elektro. Ini tadi ada IoT di sisi sirkuitnya, kemudian sudah masuk data, itu ada data analisis, deep learning, dari sana mungkin ada metode klasifikasi dan profiling, yang kemudian juga ada juga yang sifatnya sebagai prediktor. Jadi Pak Ono sudah memberikan contoh bagi kita, flight tracker, kemudian vessel finder, Google Maps, kemudian konsep learning dengan memakai aljabar linear yang sangat sederhana. Sangat sederhana ketika kita memikirkan neural network, dan sesungguhnya itu berangkat dari aljabar linear yang sederhana tadi. Kemudian ternyata ada semacam visual programming ya bagi data mining, tidak harus pakai, artinya tidak mungkin pada level tertentu harus pakai Python dan sebagainya, cuman untuk belajar bagi teman-teman ada Orange data mining yang sangat menarik, dan Pak Ono sudah memberikan contoh-contoh yang sangat menyenangkan tadi itu ya. Saya kira untuk pertanyaan itu silahkan sambil diketik ya, nanti akan kita rangkum bersama pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan itu silahkan ditulis di chat itu. Baik, ini masih ada waktu beberapa menit. Itu saya kira pertanyaan nanti bisa langsung digabungkan bersama dengan ini ya, bersama dengan Mas ini. Oh oke. Sip. Nggak apa-apa, bagus. Ya, terima kasih Ono. Mungkin sambil menunggu pertanyaan terkumpul itu bagaimana kalau kita langsung aja masuk ke Mas itu ya? Ya deh, nggak apa-apa. Mas Dwi, ya. Mas Dwi, ya. Nanti mungkin ada waktu sekitar jam, kemudian kita gabungkan